Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Bab 3373, tambahkan WC. Bab 9171 sampai dengan bab 9175. Ye Chen menonton sebentar di antara penonton. Tawana di atas panggung sudah mulai tampil bersama tim penari cadangan. Meski cuaca hari ini dingin, namun pakaian Tawana sangat tipis dan tebal. Ye Chen tidak tahu jenis pakaian apa yang dikenakannya. Kakinya hampir seluruhnya terkena udara. Meski kakinya sangat panjang, namun tidak ramping, malah terlihat sangat berotot dan berotot. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Salah satunya adalah gaya pakaian wanita barat memang lebih panas, dan yang lainnya adalah lebih tahan beku. Ketika dia bosan, He Yuanjiang tiba-tiba muncul dan menyapanya dengan senyuman. "Mengapa Anda datang sepagi ini, Tuan Ye?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Paman He, panggil saja saya dengan nama depan saya, tidak perlu disebut Tuan." He Yuanjiang berkata dengan serius, "Saya masih ingin memanggil Anda Tuan Muda, karena takut menimbulkan masalah bagi Anda." Ye Chen tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya, "Paman He, bagaimana kita mempersiapkan pekerjaan di sini? Penerimaan penonton hari ini adalah ujian besar." He Yuanjiang mengangguk dan berkata, "Kami telah membuka 6 pintu masuk hari ini. Dengan total 18 saluran pemeriksaan tiket. Syaratnya adalah Anda harus memiliki KTP atau paspor asli. Di lokasi juga ada peralatan pengenalan wajah, jadi harus ada, tidak masalah." Ye Chen mendengar pengenalan wajah dan berkata, "Lupa membiarkan Ai kita berpartisipasi. Itu pasti bisa memberikan banyak bantuan, bukan?" He Yuanjiang berkata, "Saat ini pengenalan wajah di negara kita masih bagus. Dulu, buronan sering tertangkap di banyak konser selebriti. Berkat pengenalan wajah kita juga berada dalam sistem ini hari ini. Jika Anda bukan orangnya, Anda ingin menyelinap masuk. Kemungkinannya hampir mustahil kecuali keduanya terlihat sangat mirip, dan jika itu masalahnya, maka kami akan mengakuinya, karena pasti ada celah dalam aturan apapun." Petik 2. Ya. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Selama kita melakukannya dengan bersih dan rapi di beberapa game pertama, akan semakin sedikit orang yang mencoba menyelesaikannya di masa depan." Karena itu, dia bertanya kepada He Yuanjiang, "Di mana Bibi Han?" He Yuanjiang berkata, "Dia ada di perusahaan, dan beban kerjanya relatif berat akhir-akhir ini. Kami terus bekerja sama dengan banyak pemasok dan kontraktor, dan pekerjaan hukum adalah prioritas utama." Ye Chen mengangguk mengerti. Kali ini, Tawana dan penari cadangannya menyelesaikan sebuah kusin dan kebetulan melihat Ye Chen tidak jauh dari panggung,
Maka dia berkata melalui intercom, "Semuanya, istirahatlah selama 20 menit dan mulai lagi nanti." Di tim ini, dia adalah inti mutlak. Ketika dia mengatakan untuk istirahat, semua orang mulai dari penari cadangan hingga anggota staf lainnya bertepuk tangan beberapa kali pada waktu yang sama, dan kemudian segera masuk ke mode istirahat. Tawana melompat turun dari platform berbentuk T setinggi 1 meter dan melangkah menuju Ye Chen tanpa peduli mengenakan pakaiannya. Ketika He Yuanjiang melihat Tawana datang, dia berkata kepada Ye Chen, "Saya akan pergi dan mendiskusikan detailnya dengan orang-orang kami." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Tawana mendatangi Ye Chen dan tersenyum bahagia. "Kapan Tuan Ye tiba?" Ye Chen berkata, "Saya baru saja datang." Setelah mengatakan itu, dia melihat bahwa dia masih mengenakan pakaian tipis. Jadi dia bertanya padanya, "Bukankah dingin dengan pakaian yang begitu sedikit?" Tawana tersenyum lebar dan berkata, "Saya sudah terbiasa. Saya biasanya banyak berolahraga di atas panggung dan akan lebih panas jika saya memakai terlalu banyak." Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah semua orang yang Anda minta untuk diundang sudah tiba?" Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya benar-benar tidak yakin tentang ini. Tampaknya mereka telah menghubungi Tuan Rothschild nanti." "Oke," Ye Chen berkata, "aku akan bertanya padanya." Setelah berkata begitu, dia memanggil Steve di hadapan Tawana. Setelah Steve selesai, Marvin langsung bertanya kepadanya, "Steve, apakah tamu terhormat yang saya minta Anda undang ke sini?" "Ini Tuan Ye," Steve berkata. "Total ada 12 orang. 8 orang telah tiba, dan 4 sisanya akan tiba sebelum gelap." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Perjamuan perayaan akan dimulai pada pukul 11 malam. Itu akan diadakan di Tianxiang Mansion. Anda harus pergi ke sana lebih awal dan membantu saya menjamu tamu-tamu terhormat ini." "Tidak masalah," Ye Chen berkata kepada Tawana lagi. "Setelah pertunjukan malam ini, kamu bisa langsung pergi ke Tianxiang Mansion. Steve akan menunggumu di sana." Tawana bertanya dengan gugup, "Pak Naye, maukah Anda datang malam ini?" Ye Chen berkata, "Saya akan pergi. Tetapi saya harus mengirim istri saya pulang dulu. Jadi saya akan pergi nanti. Ketika Anda tiba, Anda dan Steve akan menyambut mereka untuk makan malam bersama. Sebelum saya tiba, tidak perlu untuk membicarakan apapun. Mari kita bicarakan hal itu saat aku sampai di sana." Tawana merasa sedikit lega dan berkata, "Baik, Tuan Ye." Trevor, yang sedang beristirahat di belakang panggung, melihat tim dansa kembali beristirahat. Jadi dia menarik seseorang dan bertanya, "Apakah kamu sudah menyelesaikan pertunjukannya?" Penari cadangan menjawabnya, "Nona Manis menyuruh istirahat 20 menit dulu." Trevor bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia tidak kembali? Penari cadangan berkata, "Dia sedang mengobrol dengan orang asing." "Orang asing?" Trevor bingung.
Jadi dia datang ke pertunjukan dan melihat Tawana mengobrol dengan Ye Chen, dan dia merasa sedikit masam. Kemudian, dia menyesuaikan suasana hatinya dan berjalan menuju mereka berdua. Melihat dia datang, Ye Chen tersenyum dan menyapa. Trevor juga berkata dengan sopan, "Tuan Ye, Anda datang pagi-pagi sekali." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Sudahkah Anda memutuskan kapan akan kembali ke Amerika Serikat?" Trevor berkata, "Saya sudah berkomunikasi dengan pelatih, dan saya akan berangkat paling lambat besok malam. Dengan begitu, saya bisa menemani Tawana menyelesaikan penampilan besok." Ye Chen mengulurkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Anda dipersilakan untuk kembali ke Tiongkok secepat mungkin." "Terima kasih Tuan Ye, saya akan melakukannya secepatnya." Mendengar perkataan Ye Chen, kecemburuan Trevor sedikit mereda. Dia tahu bahwa Ye Chen mungkin berharap dia dan Tawana akan mencapai kesuksesan. Dalam hal ini, itu agak menghibur menyentuh. Yang dia inginkan adalah sosok Tawana. Adapun siapa yang dia pikirkan, dia bisa menutup mata. Pada pukul 5 sore, lalu lintas di Jinling menjadi kacau. Setidaknya ratusan ribu orang bergegas ke pusat Olimpiade satu demi satu, baik mereka yang memiliki tiket maupun yang tidak memiliki tiket berkumpul di alun-alun. Xiao Churan yang datang dengan kereta bawah tanah harus masuk ke dalam kereta bawah tanah beberapa kali sebelum akhirnya naik bus dan tiba di lokasi karena malu. Ye Chen keluar secara khusus untuk menjemputnya dan membawanya ke belakang panggung dari lorong khusus staf. Saat ini Tawana sudah mulai merias wajahnya. Ye Chen membawa Xiao Churan langsung ke ruang pribadi Tawana. Ketika dia melihat Xiao Churan, Tawana yang sedang merias wajah, melambai padanya dengan antusias dan berkata dengan terkejut, "Nyonya Ye, kamu akhirnya sampai di sini." Xiao Churan masih sedikit berhati-hati dan bertanya dengan hati-hati, "Nona manis, kami tidak akan merepotkanmu jika kami datang ke sini, kan?" Tawana tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa? Saya baru saja bertanya kepada Pak Ye kenapa Anda belum datang. Ayo Bu Ye, apakah Anda ingin berfoto bersama sebagai kenang-kenangan?" Bagi Tawana, dia tahu persis apa yang disukai penggemarnya dan bagaimana cara membahagiakan mereka. Hal yang paling membahagiakan bagi penggemar adalah melepaskan status selebritisnya, bergaul dengan penggemar seperti teman, dan bahkan secara aktif mengajak mereka untuk lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Hanya ada dua penyanyi wanita yang paling disukai Xiao Churan. Satu adalah Gu Qiuyi dan yang lainnya adalah Tawana. Jadi ketika dia melihat sisi ramah Tawana, dia sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, "Tidak perlu terburu-buru untuk mengambil foto, kamu sibuk dulu." Tawana meminta penata rias untuk berhenti merias wajah terlebih dahulu, mengangkat teleponnya dan berkata, "Ayo Bu Ye, saya punya beberapa filter yang sangat bagus di ponsel saya. Anda bisa berfoto selfie bersama. Kami akan menambahkannya ke WeChat nanti.
Saya akan mengirimkan foto kepada Anda. Bersambung.